Sebuah kapal nelayan bergerak keluar dari kolam pelabuhan Chimbote, Peru. Dengan perlahan kapal ini meninggalkan pelabuhan dan menuju daerah penangkapan ikan. Kapal ini akan melakukan penangkapan ikan di sekitaran perairan Peru. Kapal ini dibekali dengan alat penangkap ikan pukat cincin atau sering disebut dengan nama Pursesein. Pukat cincin adalah alat tangkap berbentuk 4 persegi panjang, yang keseluruhan bagian utamanya terbuat dari bahan jaring, di mana terbentuknya kantong terjadi pada saat dioperasikan. Kapal melaju menuju ke daerah penangkapan ikan. Kapal Pursesein ini berukuran sedang, namun dilengkapi dengan peralatan yang cukup memadai sebagai kapal Pursesein. Kapal melaju dan menerjang ombak menuju ke daerah penangkapan ikan. Kapal mulai mendekati daerah penangkapan ikan, dan mulai mempersiapkan alat penangkapan ikan. Kapal menemukan gerombolan ikan. Kapal mulai melakukan setting jaring. Perahu penarik jaring mulai diturunkan dari buritan kapal. Perahu mulai melingkari jaring terhadap gerombolan ikan. Kapal penarik jaring dan kapal penangkap ikan melaju melingkari gerombolan ikan dengan cara berlawanan arah sampai dengan kedua sisi jaring dipertemukan kembali. Perahu penarik jaring mendekati kapal dan melemparkan tali jaring untuk ditarik ke atas kapal. Meskipun kapal ini tidak terlalu besar, namun jaring yang digunakan kapal ini cukup panjang dan hal ini dimungkinkan karena kapal ini dibekali menggunakan peralatan yang cukup modern untuk membantu penangkapan ikan. Beberapa kelengkapan dan alat bantu yang digunakan untuk meningkatkan aktivitas penangkapan ikan oleh kapal ini adalah seperti power block, winch, trailing net, GPS, fish finder dan lain sebagainya. Beberapa awak kapal terlihat sedang sibuk menurunkan jaring yang ditarik melewati power block. Pukat cincin dioperasikan dengan cara melingkarkan jaring terhadap gerombolan ikan. Pelingkaran dilakukan dengan cepat, kemudian secepatnya menarik pursel line di antara cincin-cincin yang ada, sehingga jaring akan membentuk seperti mangkuk. Kecepatan tinggi diperlukan agar ikan tidak dapat meloloskan diri. Setelah ikan berada di dalam mangkuk jaring, lalu dilakukan pengambilan hasil tangkapan menggunakan serok atau penciduk. Pukat cincin dapat dioperasikan siang atau malam hari. Pengoperasian pada siang hari sering menggunakan rumpon atau payaus sebagai alat bantu pengumpul ikan. Sedangkan alat bantu pengumpul yang sering digunakan di malam hari adalah lampu.
Vamos, Luchito, dígale. Gerombolan ikan dengan jaring dan setelah ikan terkurung jaring kemudian ditarik. Atento, dígame. Venía llegando el chino por la puerta. Dalam operasinya posisi pelampung dan tali ris atas berada di permukaan, sementara pemberat cincin menggantung di bagian bawah jaring, dan berada di dalam laut. Tali cincin jaring telah ditarik dan dikerutkan, perlahan jaring mulai dinaikkan. Keberhasilan pengoperasian pukat cincin dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ketepatan melingkari gerombolan ikan, kecepatan tenggelam pemberat dan kecepatan penarikan tali kolor. Pengaturan jaring harus tepat dan cepat sehingga gerombolan atau kawanan ikan tidak punya kesempatan untuk keluar dari lingkaran jaring. Melalui cincin-cincin ini terpasang tali kolor yang disebut purcell line yang bila ditarik menjadikan bagian bawah jaring menutup, sehingga bentuk jaring secara keseluruhan menyerupai mangkuk besar. Rancang bangun dan konstruksi dari pukat cincin secara teknis mempengaruhi kecepatan tenggelam badan jaring, kecepatan melingkarkan jaring serta kecepatan penarikan tali kolor. Penangkapan ikan dengan menggunakan purse seine merupakan salah satu metode penangkapan yang paling agresif. Hal ini ditunjukkan untuk penangkapan gerombolan besar ikan pelagis. Purse seine atau pukat cincin merupakan alat tangkap yang efektif untuk menangkap ikan pelagis yang memiliki tingkah laku hidup berkelompok, baik di daerah perairan pantai maupun lepas pantai. Kantong jaring ditarik dan diangkat ke atas kapal. Mesin winch terus menarik tali jaring agar ikan-ikan terkumpul dalam lingkaran jaring yang lebih kecil. Samar-samar ikan kakap terperangkap dalam lingkaran jaring. Ikan kakap ini adalah ikan kakap merah selatan. Ikan-ikan yang terperangkap mulai bergolak di dalam lingkaran jaring. Jaring ditarik terus-menerus ke atas geladak, dan lingkaran jaring semakin mengecil. Kapal penarik jaring tetap menarik dan menjaga ketegangan tali kolor jaring. Ikan kakap merah terlihat cukup banyak yang terperangkap dalam lingkaran jaring. Ikan-ikan semakin bergolak di lingkaran jaring. Jaring diangkat ke atas kapal melalui power block. Beberapa pekerja menempatkan jaring di tempat penyimpanan jaring. Jaring terus ditarik agar lingkaran jaring menjadi lebih kecil. Ikan-ikan kakap yang terperangkap dalam jaring terlihat cukup banyak.
Gerombolan ikan berwarna merah mulai nampak terlihat jelas di permukaan. Gerombolan ikan semakin padat di dalam lingkaran jaring. Jaring ditarik ke atas kapal secara manual oleh beberapa awak kapal. Beberapa awak kapal melakukan penyimpanan jaring yang telah digunakan di tempat penyimpanan jaring. Gerombolan kakap merah yang cukup banyak terperangkap dalam lingkaran jaring. Diperkirakan puluhan ton ikan kakap merah terperangkap dalam jaring. Brailing net mulai diturunkan untuk mengangkat ikan ke atas kapal. Kumpulan kakap merah yang cukup padan terlihat dalam kantong jaring. Terlihat, ikan kakap merah diangkat menggunakan brailing net, dan langsung dilepaskan di atas palkah kapal. Ikan kakap ini adalah ikan kakap merah selatan. Kakap merah selatan atau kakap merah Karibia, Luchanus purpurus, adalah sejenis ikan bersirip kipas laut digolongkan sebagai anggota keluarga Lucanidae, ikan kakap. Ikan ini berasal dari Samudra Atlantik Barat serta Laut Karibia. Ikan ini dapat ditemukan di Samudra Atlantik sebelah barat, mulai dari sebagian besar Laut Karibia dari Kuba di utara lalu ke selatan di timur Laut Brasil. Ikan ini paling banyak ditemukan di atas landas benua dari Honduras ke Guyana. Namun jumlahnya kurang melimpah di Pulau Antillen besar dan kecil di mana ia hanya menghuni perairan yang lebih dalam. Kakap merah terlihat cukup banyak di atas palkah kapal. Pengangkatan ikan dalam jaring membutuhkan waktu sedikit lebih lama, karena ikan kakap merah yang didapatkan cukup banyak. Ikan ini ditemukan di daerah permukaan berbatu pada kedalaman antara 30 dan 160 meter, terutama pada kedalaman 70 dan 120 meter. Ikan kakap ini mudahnya lebih menyukai hidup di permukaan pasir atau berlumpur. Kakap merah selatan adalah ikan pemangsa. Mangsanya kebanyakan mencakup ikan kecil, udang, kepiting, cephalopoda, dan zooplankton. Pemijahan biasanya berlangsung selama musim semi dan panas. Ikan ini diperkirakan dapat berumur maksimal sampai 12–18 tahun. Kakap merah selatan bukanlah ikan penting dalam perikanan komersial meski ikan ini dianggap sebagai ikan konsumsi bermutu baik. Setelah beberapa lama melakukan pengangkatan dan pemindahan ikan dari jaring ke atas kapal, ikan kakap hasil tangkapan telah seluruhnya dinaikkan ke atas kapal.
Dan kapal berlayar kembali membawa ikan kakap merah yang cukup banyak menuju ke pelabuhan pangkalannya.